Oke teman-teman, berjumpa lagi ya. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit sharing ya. Kalau teman-teman membuat adonan baik itu cakwe, odading ataupun yang lain seperti itu kan, biasa terkendala dengan masalah ngembang tidaknya adonan. Nah ini sering kali ya ditanyakan, bahkan kalau menanyakan itu detail banget ya seperti itu. Jadi ada yang kronologi seperti ini teman-teman ya, membuat adonan lama sekali ngadon padahal itu waktunya sudah goreng ini belum ngembang. Itu kan permasalahannya apa, apakah di ragi instannya atau pengembang lainnya, atau juga kesalahan teknis, atau kita belum apa ya, secara teknik kita membuat adonnya itu keliru kan, seperti itu. Nah, perlu teman-teman ketahui ya bahwa pengembang itu yang kita gunakan dalam membuat baik itu odading ataupun membuat cakwe itu kan bukan hanya ragi instan. Jadi kita bisa menggunakan baking soda, baking powder, tapi dengan durasi yang berbeda kan, seperti itu. Nah, kalau kita sendiri yang sering kita gunakan karena memang namanya kita itu kan kegiatan kita lebih instan ya, sehingga kita mencari cepat bagaimana cara pengembang itu cepat untuk mengembangkan adonan kita. Ya, akhirnya kita menggunakan ragi instan. Nah, kalau kita bicara tentang ragi instan teman-teman, ragi instan itu kan banyak mereknya ya. Jadi apa yang cocok kita gunakan kan, seperti itu. Itu suatu pertanyaan juga teman-teman ya. Jadi oke, mungkin teman-teman sering dengar ya namanya permipan. Kalau di masyarakat itu kan ngertinya bukan ragi instan tapi permipan gitu kan. Jadi umum ya, itu suatu pembicaraan umum ketika membuat satu bahan-bahan adonan-adonan roti, entah itu donat segala macam, itu adalah permipan. Nah, sedangkan kalau kita sudah tahu, kita sudah berkecimpung langsung di dunia usaha, terutama cakwe, roti goreng ataupun odading, donat kan, seperti itu. Kita bicara masalah ragi instan, karena ragi instan juga yang lebih cepat untuk mengembangkan adonan yang kita buatkan, seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, layaknya ataupun standarnya berapa sih untuk membuat roti goreng itu agar cepat mengembang ataupun cakwe? Ukurannya ya, artinya uh, ukuran standarnya lah gitu, seperti itu. Jadi kira-kira berapa gitu kan. Nah itu teman-teman ya, dari pengalaman saya pribadi, kalau kita kan memang sering menggunakan ragi instan, tapi kalau untuk merek kita sering berganti-ganti. Jadi tidak hanya kalau ini yang saya pegang ini adalah Muripan ya, sejenis dengan Muripan, Sat Instan ataupun Angel dan lain-lain, banyak sekali. Apalagi sekarang itu apa ya, pengembang-pengembang ataupun ragi instan itu banyak sekali bermunculan produk-produk baru. Nah itu tinggal nyamannya teman-teman memakai yang mana kan, seperti itu. Kalau untuk ukuran standar, saya terakhir menggunakan Angel. Angel tuh kemarin waktu di Kalimantan itu saya anggap paling murah ya, karena harga dulu waktu belum lama sih 30 seperti itu, bahkan sempat 26 30 naik. Nah kalau sekarang ini harganya berapa teman-teman? Di sini 45 ya, nggak tahu kalau teman-teman semua ya. Saya rasa 40-an ke atas, padahal dulu harganya ini ya, dulu ya maklum ya, seperti itu, harga cuma 20-an sekian. Bayangkan dulu ya, saat instan itu dulu waktu saya zaman pertama, zamannya awal ketika usaha roti goreng dan cakwe, itu harganya 20-an teman-teman. Sekarang melejit gitu kan, begitu laris melejit. Tapi kalau namanya permipan dari dulu itu memang mahal ya, artinya mungkin secara kualitas tidak bertanyakan lagi. Nah kalau standarnya itu kan gini ya teman. Jadi saya ingatkan ketika kita membuat adonan itu kan lihat cuaca dan iklim ya, hari ini seperti itu ya. Kalau saya di sini sekarang di Bandar Lampung, itu di sini tuh cuacanya ataupun apa ya, suhu ya, sini kan ada agak-agak panas seperti itu. Cuma di sini tuh anginnya yang kuat seperti itu ya. Jadi di sini tidak terlalu jauh dari pantai, sehingga angin laut itu eh, terhembus ya sampai di daerah kita ya, sampai tempat jualan. Bahkan kalau pagi itu ya teman, pagi itu kita jualan, angin itu sudah terasa gitu kan. Jadi kalau adonan tidak kuat-kuat, artinya tidak bisa bertahan ngembang gitu kan, itu akan kempes dan dingin, adonannya dingin. Berbeda dengan di Kalimantan teman-teman ya. Di Kalimantan itu sendiri hawanya sama seperti di sini, sebenarnya panas, tetapi di sana tuh angin tidak di bawah ya. Artinya kalau kita setiap hari itu terasa gerah karena tidak ada angin lewat seperti di sini. Ya mungkin karena Samarinda sendiri jauh dari pantai ya, hanya di pinggiran Mahakam, sungai ya. Jadi angin itu tidak terlalu kencang. Nah sedangkan kalau dulu ketika saya di Jawa, contohnya waktu di Jogja, Magelang itu di bawah kaki gunung teman. Di situ hawanya ataupun cuacanya lebih dingin. Di situ harus kuat-kuat pengembangnya teman. Kalau tidak,
begitu keluar dari rumah saja udah kerasa dingin, apalagi kalau musim kemarau ya. Musim kemarau itu begitu keluar kita sudah kerasa dingin karena cuaca gunung ya, dan adonan itu pasti dingin kan seperti itu, dan itu menjadikan suatu pengaruh. Nah jadi beda ya teman-teman ketika kita memberikan standar untuk takaran membuat adonan. Nah, jadi kalau di Kalimantan itu perlu sedikit saja, saya juga sempat heran gitu. Jadi kalau di Kalimantan teman, ini contohnya membuat 5 kilo cakwe ataupun odading ya, kita hanya cukup dengan setengah sendok itu sudah maksimal. Bahkan kalau diberikan 1 sendok itu over ya teman-teman. Pernah saya itu karena sore-sore membuat jualan sore ya, saya berikan 1 sendok itu hanya membuat 4 kilo, dan sampai tempat jualan itu paling belum 1 jam itu sudah beledung gitu kan. Sudah besar sekali kantong plastik itu dan susah sekali untuk di sak atau diratakan. Nah, itulah kerepotannya kita kalau adonan terlalu ngembang. Nah beda cerita ketika saya di Jawa. Kalau di Jawa itu pengembangnya harus berani ya. Kalau di Kalimantan mungkin hanya setengah sendok, kalau di Jawa mungkin bisa, kalau bikin 5 kilo minimal 2 sendok atau 3 sendok, bahkan kalau lebih kan seperti tidak apa-apa. Apalagi kalau cuaca cenderung lebih dingin di musim kemarau itu terasa banget dinginnya kalau di daerah-daerah Jawa, terutama di daerah kaki-kaki gunung ya. Ya Magelang sendiri, Jogja itu sebagian ya, tidak semua, karena kalau di kota sudah terasa hangat juga. Tapi kalau seperti Wonosobo, Temanggung itu kan luar biasa dingin ya kan seperti itu. Nah itu lebih banyak. Nah kalau kita di sini standar itu, standarnya sebenarnya kalau pas tidak ada angin atau udara dari laut itu, di sini enak teman-teman. Kemarin saya membuatnya itu hanya dengan mungkin setengah sendok awalnya, tapi agak telat ngembangnya karena saya rasakan saya sebelum ini di Kalimantan, jadi itu saya samakan gitu, ternyata agak berat, jadi telat ngembang seperti itu. Sedangkan saya sendiri pada saat itu masih sendiri kesiangan, ya udah akhirnya gorengnya terlalu santai gitu, karena nunggu ngembang. Kadang-kadang cakwe dulu ya saya gorengan seperti itu. Nah ternyata setelah saya beberapa hari saya tambahin kan 1 sendok kan seperti itu, masih juga kurang. Nah pas angin-angin kemarin itu saya tambah lagi teman, membuat 4 atau 5 kilo itu saya tambah 1,5 atau 2. Nah itulah perbedaannya teman, jadi tidak bisa disamakan. Saya menjawab salah satu ada subscriber kita atau teman kita kemarin gitu juga, ngadon jam 5, jam 9 dia maksimal baru ngembang seperti itu. Artinya mungkin baru bisa digoreng kita jam 9, artinya jam 5 buat, jam 6, 7, 8, 9, 4 jam tuh, bayangkan teman-teman. Ya itu salah satu mungkin seperti itu teman. Katanya sudah dikasih air hangat untuk membantu cepat ngembang. Dan yang berikutnya cara ngadonnya pun sudah sama, relatif seperti kita gitu kan. Jadi tidak ada dipermasalahkan. Nah itu salah satu contoh ya teman-teman yang harus kita lihat, bagaimana suasana di lingkungan kita, cuaca pada saat itu mendukung atau tidak, dan berapa yang layak pengembang itu kita berikan. Tapi kan kadang-kadang ada teman juga ya, teman-teman kita yang di daerah-daerah Jawa dan lain-lain, yang namanya mungkin pernah dengar ya teman, namanya tape, diberi tape. Itu bukan berarti itu tape seperti tape ubi tan, itu bukannya. Itu hanya sebutan saja yang secara secara rasionalnya itu disebut fermentase ya. Fermentase dari hasil tepung dan ragi instan, atau juga disebut bibit pengembang ya teman-teman. Itu sering-sering kali disebut teman-teman seperti itu. Nah itu kadang kan diberi seperti itu. Itu kalau di daerah-daerah yang dingin itu biasanya untuk membantu melembutkan, juga mempercepat proses reaksi dari pengembang ragi instan itu sendiri. Dan yang berikutnya teman-teman ya, usahakan kalau pengembang atau ragi instan yang kita gunakan ini betul ya teman, saya ingat kemarin juga ada yang bertanya, kalau menyiapkan bahan-bahan, apakah ragi instan itu kan kita kalau menyiapkan bahan-bahan untuk jualan pagi atau ngadon subuh, sore kan sudah kita siapkan. Nah mungkin ada teman kita itu melihatnya saya memberikannya ragi instan langsung ya di sore itu ketika menyiapkan bahan-bahannya. Apakah itu baik seperti itu? Apa kurang baik kan? Pertanyaan kan seperti itu. Ya sebenarnya itu kurang baik ya. Ini menurut saya sendiri, dan sebenarnya ini benar ya teman, kurang baik. Cuma daripada kita lupa, dan kita berikanlah pada sore hari, karena kalau kita mau ngadon subuh itu biasanya kita linglung ya. Ada yang kelupaan, apalagi kalau sampai pengembang ini lupa gitu kan. Karena saya sendiri pernah mengalami ya teman-teman, kelupaan pengembang pada saat bangun tidur, akhirnya batal jualan, sudah tepat jualan, ternyata ini nggak ngembang. Nah apa resikonya? Kita buang kan seperti itu. Nah jadi itu untuk antisipasi ketika kita lupa. Kalau ditanya baik mana, ya baik
baru mau kita ngaduk kasihlah ragi instan itu gitu kan. Tetapi tidak masalah juga ketika kita ditaruh sore, toh saya juga seperti itu. Yang penting seperti itu, yang namanya di adonan cakwe, kemudian roti goreng atau dading, itu kan ada namanya garam ya. Garam kalau di cakwe ada bumbu seperti bawang, itu jangan tersentuh langsung gitu seperti di ragi instan. Jadi ketika kita memberikan ragi instan dalam beberapa sendok itu kan, jangan berdekatan dengan garam ya, ataupun kalau di cakwe ini bumbu-bumbu seperti bawang putih. Makanya kalau bawang putih ini biasanya bumbunya saya pisah dulu teman. Tapi jangan sampai lupa, bahaya nih, karena pernah juga kelupaan akhirnya ngulang ngadon lagi, dan ini sudah akan menjadikan pekerjaan kita 2 kali kerja seperti itu teman. Jadi itulah salah satu alasan bagaimana standar ketika kita memberikan ini ragi instan, karena ragi instan ini memang hal pokok untuk, artinya kan nyawanya adonan. Kalau tanpa ragi instan kita tidak akan berhasil untuk membuat adonan. Tapi bukan hanya ragi instan saja pendukungnya teman-teman, tentunya ada mentega, kemudian ya mungkin bahan-bahan lain sedikit memberi efek ya, seperti pengempuk itu juga, artinya bukan mengembang tapi melembutkan. Jadi mempermudah pengembang juga ini untuk berinteraksi ya di dalam adonan itu sendiri, dalam tepung, sehingga nanti adonan itu cepat ngembang seperti itu kan di daerah. Dan tadi yang ketika di daerah-daerah tertentu itu sangat membantu, termasuk salah satunya adalah bibit pengembang atau tape yang sering kali diucapkan pada teman-teman semua. Dan kalau yang belum tahu, dikira tape itu adalah semacam tape ketan atau tape singkong, itu bukan ya teman. Tape yang terbuat artinya fermentasi dari hasil tepung terigu dan ragi instan itu sendiri. Jadi kalau pemberiannya, sekali lagi saya hanya menyarankan pada teman-teman, lihat sikon ya, situasi dan kondisi ketika di daerah-daerah tertentu, terutama adalah cuaca dingin atau biasa kan seperti itu. Oke, itu saja teman-teman sharing kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas supportnya selalu itu, dan kita bahas tentang hal lain di video-video berikutnya.